Simak langkah-langkahnya. Langkah pertama, bersihkan plastik milar agar tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Setelah dibersihkan, letakkan dokumen di tengah-tengah plastik. Lalu, rekatkan double tip di setiap sisi dokumen beri jarak 2-3 mm. Buka double tip, kemudian tempel plastik kedua di atasnya. Jika sudah, tidak lupa untuk potong bagian plastik yang berlebih dan rapikan setiap sisinya. Berikut merupakan hasil akhir praktek enkapsulasi yang telah kami lakukan pada beberapa dokumen foto. Dokumen foto yang sebelumnya rentan rusak dan tergores kini telah terlindungi dengan rapi di dalam plastik pelindung. Enkapsulasi membuat foto menjadi lebih kaku sehingga tidak mudah melengkung serta terlindungi dari debu, sidik jari, dan kelembapan yang dapat menyebabkan warna foto memudar. Selain itu, proses ini tidak menggunakan lem yang menempel langsung pada foto, sehingga foto asli tetap aman dan dapat dikeluarkan kembali tanpa mengalami kerusakan. Dengan demikian, enkapsulasi membantu menjaga kondisi fisik dokumen foto sehingga lebih awet dan siap disimpan dalam jangka panjang. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktik ini adalah benang wol, jarum besar, lem, dan gunting. Penjilitan dengan lem. Langkah pertama, oleskan lem pada sampul yang lepas.
Setelah itu, tempelkan sampul ke buku. Penjilitan dengan lem sudah selesai, kamus lebih rapi dan bisa digunakan kembali. Yang selanjutnya, penjilitan dengan benang. Langkah pertama, lubangi buku menggunakan jarum. Selanjutnya, masukkan benang ke lubang yang sudah dilubangi tadi. Simak videonya sampai selesai. Langkah terakhir, ikat benang dengan kuat agar tidak mudah lepas. Penjilitan dengan benang selesai, buku menjadi lebih rapi dan siap digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek penjilitan dengan lem dan benang merupakan salah satu teknik paling efektif dalam merawat serta memperpanjang usia koleksi di perpustakaan. Melalui teknik menggunakan penjahitan benang dan lem, buku yang sebelumnya rusak kini telah siap kembali di rak layanan untuk digunakan oleh pemustaka. Alat dan bahan: kertas karton, kertas sampul, lem, gunting, dan pensil. Pada langkah pertama, buat pola garis di semua kertas. Setelah itu, potong semua kertas yang sudah digarisi. Lem kertas yang sudah dipotong untuk lapisan sampul pertama. Setelah itu, ditempelkan pada buku yang mau disampul. Lem kertas karton yang sudah dipotong dan tempelkan di kertas manila.
Setelah ditempelkan, potong bagian pojok kertas manila agar pelipatan terlihat rapi. Setelah itu, lem di bagian yang ingin dilipat. Lalu pasang buku ke kertas karton yang sudah diberi sampul. Setelah itu, tempel lapisan pertama ke kertas karton. Jadi, buku siap dipakai lagi dengan tampilan yang lebih bagus. Penyampulan merupakan salah satu upaya preservasi preventif yang bertujuan melindungi buku dari kerusakan fisik akibat penggunaan, debu, kelembapan, maupun gesekan. Pada praktik ini, kami dapat memahami tahapan penyampulan yang benar, mulai dari pengukuran, pemotongan bahan sampul, hingga pemasangan sampul secara rapi dan presisi. Proses praktik ini terdapat beberapa alat dan bahan seperti di video. Langkah pembuatan pertama, mengukur naskah dan membuat pola dan gambar pola portable pada karton sesuai ukuran naskah. Tidak lupa beri tambahan beberapa sentimeter sebagai bagian lipatan dan penutup. Selanjutnya, potong karton mengikuti pola yang telah dibuat menggunakan cutter atau gunting dan lakukan dengan hati-hati agar hasil potongan tetap rapi. Saat menempelkan karton, jangan lupa diberikan jarak supaya nanti bisa dilipat. Ukur kertas alas yang akan digunakan. Selanjutnya, gunting kertasnya sesuai dengan ukuran yang tadi, lalu gunting ujung setiap sisi supaya rapi saat dilipat. Langkah selanjutnya, gunting alas yang sudah ditempelkan dengan karton. Setelah itu, tempelkan pada sisi atas dan bawah. Jika sudah ditempelkan, lalu buat lubang untuk memasukkan tali yang digunakan untuk mengikat portable-nya. Masukkan tali pada bagian yang sudah dilubangi tadi sebagai pengikat agar portable dapat ditutup dengan aman.
akhirnya. Kesimpulannya, portable merupakan media pelindung yang berfungsi menjaga naskah kuno dari debu, benturan, cahaya, dan kerusakan akibat penanganan. Dengan menggunakan portable, kondisi fisik naskah dapat terjaga sehingga koleksi memiliki umur simpan yang lebih panjang. Oleh karena itu, pembuatan portable menjadi salah satu langkah sederhana namun penting dalam kegiatan preservasi naskah. Dari kegiatan ini, kami memahami bahwa preservasi dan konservasi informasi bukan hanya sekedar praktik teknis, tetapi juga upaya penting dalam menjaga kelestarian dokumen dan arsip agar tetap dapat digunakan dalam jangka panjang. Melalui proses enkapsulasi, penjilatan buku, pembuatan sampul, dan portable, kami belajar bahwa setiap tahap memiliki fungsi untuk